Sampun. Husan lamu alif hadal kitab bah Nawawi ad-Dimashqi subhanakallah sallallahu sallam ba'na umatina wa jaddina Husan ilah mahatina al-asqiya malang talabiti wa asati wa ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-28. Babu ma yakulu idza aradan naum. Babu ma bab tentang sesuatu yakulu yang berdoa sapa man idza arada nalikane menghendaki ila naumi maring anauma ing tidur. Wa taja'alan tidur miring ala firosi ngane tempat tidurnya. Doa yang kita baca, yang dibaca, yang diajarkan oleh Nabi untuk menjelang tidur. Kemarin kita dimulai kitab ini dari bangun tidur. Nah, sekarang sampai tidur kembali. Kala ngendika sapa Allah taala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati sak temene ing dalam penciptaan apa samawat? Langit wal ardi lan penciptaan bumi wahtilafil laili lan perbedaan malam wa nahari lan siang la ayatin yakti ono tanda-tanda li ulil albab bagi orang yang ulul albab win malang ulul albab tandane alladzina yadkuruna sapa ulul albab itu ini salah satu indikator ulul albab. Indikatornya paling enggak ada 5 atau 6. Ayatnya berapa kali ulul albab itu dalam Al-Quran? 12 ya. Istilah ulul albab itu ada 12 kali dalam Al-Quran. Diulang 12 kali. Dari 12 kali itu, kalau dianalisis, itu bisa diringkes menjadi 6. Kalau enggak 5, 6. Salah satu indikator ulul albab disebutkan di sini adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu adalah alladzina orang-orang yadhkuruna yang senantiasa zikir Allah ing Allah qiyaman hale berdiri wa qu'udan lan hale duduk wa ala junubihim lan ketika berbaring. Jadi ulul albab itu karo nyambel zikir, karo goreng zikir, karo apapun berdiri, duduk, tidur pun zikir. Rawaina fi sahih al-Bukhari rahimahullah ta'ala min riwayati Hudzaifah wa Abi Dzarin qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa mau tidur. Kata Hudzaifah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ikana ana sapa nabi iku idza arada idza awa nalikane mulai mapan ila firasi maring tempat tidure kala monggo ndonga sapa nabi bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu doa bangun mau tidur. Ini kayaknya doa yang kendaraan juga ya. Karena kendaraan langsung turu. Nanti begitu masuk kendaraan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini doa yang diajarkan Nabi, tercatat di dalam Sahih Bukhari nomor 6324. Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau kita biasanya bismikallahumma ahya wa bismika amut. Silakan. Warawaina bi sahih Muslim min riwayatil Bara ibnu Azif anhuma. Itu juga tercatat di Muslim. Jadi doa tidur bismikallahumma ahya wa bismika amut itu tercatat dalam Bukhari, juga dalam Muslim. Dalam sahih Muslim tercatat di hadis nomor 2711. Itu doa satu yang bisa kita baca mau tidur bismikallahumma ahya bismika amut. Kemudian rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim. Tercatat di dalam Bukhari Muslim an Ali ibn Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Hadis ini kemarin masih ingat kita ngaji yang habis maghrib itu apa? Nidhamul Usrah
Masih ingat ketika Sayyidah Fatimah minta pembantu ke Kanjeng Nabi. Kemudian oleh Kanjeng Nabi tidak dikasih pembantu, terus dikasih wiridan. Nah, kemarin dicatat di Nidhamul Usrah itu. Nah, hadisnya ini. Hadis itu tercatat di dalam Bukhari dan Muslim. An Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi dawuh, lahu maring Ali wali Fatimah lan maring Sayyidah Fatimah. Yang asalnya jaluk pembantu, Nabi mengatakan la wallahi la. Enggak nduk, gak tak kayak pembantu nduk, tak kayak wiridan aja. Nah, itu hadisnya yang kemarin gak disebutkan toh. Hadisnya tercatat di mana? Nah, itu hadisnya di sini, tercatat di Bukhari nomor 6318, tercatat di Muslim nomor 2727. Idza awaitum nalikane bersiap-siap sapa sira kabeh ila firasikuma maring tempat tidurmu, karena yang kan Nabi ngendika kepada dua orang, yaitu Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan ila firasukuma au idza akhadtum au idza akhadtuma nalikane ngambil sapa sira kabeh sira berdua madoji akuma ing tempat tidurmu. Nah, kalau kamu sudah mau tidur, sudah masuk tempat tidur, sudah siap-siap tidur, selain bismikallahumma ahya bismikamut, wasiatin Nabi begini, fakab biro, mongko maca takbir. Mau tidur, maca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? Salasan wa salasina. 33 kali. Kemudian maca tasbih, subhanallah, 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 33 kali juga. Wa ahmadal lan maca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ping 33 kali juga. Jadi ini subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita biasanya hanya baca habis salat, wiridan habis salat. Habis salat juga ada wiridan untuk itu toh. Kemarin habis salat salah satu wiridan yang diajarkan Nabi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian ada lagi ayat kursi kita baca. Kemudian istighfar, kemudian zikir. Nah, semua itu ada dasarnya di hadis. Jadi totalnya menurut ini menjadi berapa ini? 99. Tetapi di riwayatan yang lain atasbihnya moco subhanallah berarti arba'a wasalasinya 34, sehingga totalnya 100. Jadi riwayatnya beda-beda. Ada yang moco tasbih 34, ada lagi wa fi riwayatin akhar at-takbir arba'an wasalasina, takbirit 34. Berarti intinya totalnya 100. Kita boleh takbirnya yang 34 atau subhanallahnya yang 34. Semua ada referensi hadisnya. Kala ngendika sapa ahli, fama taroktu, mongko tidak pernah ninggal sapa ingsun hu ing wiridan tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, mundu sami'tu, sejak mendengar sapa ingsun hu ing ma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, tidak pernah saya tinggalkan sejak itu. Berarti itu kan cik nganten anyar. Berarti sejak nganten anyar sampai beliau wafat, itu setiap mau tidur mesti ini baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang itu kata Nabi nilainya lebih bagus daripada minta pembantu yang kemarin. Qila lahu wala lailata sifaini, qala wala lailata sifaini. Artinya tidak pernah sekalipun semalam tertinggal. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim. Nah, ada lagi. Ini doanya dua. Allahumma bismika Allahumma wa bismika amut. Itu doa. Kemudian setelah itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masing-masing 33 kali. Kemudian salah satunya ditambah 1 sehingga totalnya menjadi 100. Itu berarti doanya dua, yaitu subhanallah, Allahu Akbar dan seterusnya tadi, dan bismillahirrahmanirrahim ahya. Nah, sekarang beda lagi. Rawaina fi sahih Bukhari, ini tercatat juga dalam sahih Bukhari. An Abu Hurairah, saking Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi ngendikane gini, ida awa nalikane sudah berniat, sudah mengambil tempat sapa ahadukum ila firasi, berkeinginan bukan awa, nalikane niat sapa sira ahadukum ila firasihi maring tempat tidur iman. Apa yang harus kita lakukan kalau Anda mau tidur? Fal yang food mongko ngebasno sapa sira firasahu ing tempat tidure. Jadi kalau mau tidur, tempat tidurnya kalau bahasa kita dikebasi, gak langsung turu. Dikebasi dhisik, diresiki dhisik. Kemudian apa yang dikebasi? Satu, firasahu ing tempat tidure. Bidahilati izarihi, selimut-selimut yang beberapa hari numpang terlempit dikebati juga, karena kita nggak tahu pas kita tinggal mungkin ada sesuatu yang masuk selimut. Jadi artinya kita masuk itu kalau di sini bidahilati izarihi, kelawan bagian dalam sarungnya. Jadi kalau bahasa kita selimutnya dikebasi, bagian dalamnya dikebasi. Itulah mau tidur. Alasan Nabi fa innahu iku layadri, karena tidak tahu sapa seseorang maing barang khalafahu yang ada di balik ma alai ngatasé man. Jadi karena kita nggak tahu pas kita tidur atau pas kita pergi ada sesuatu yang masuk ke selimut. Dulu pernah, moga-moga kita enggak, pas kita di pondok, biasa kan kalau di kantor itu enak barang-barang selimut numpuk. Suatu ketika biasa santri langsung turu, langsung selimutnya ku pas sing suwe gak tau dianu ki kok obah-obah kok grenjel-grenjel, ternyata anak ulone melungker karena suwe gak mau dikebasi. Lek turu langsung dituru. Nah, Nabi mengatakan kalau mau tidur dikebasi, kemudian sarung-sarung, selimut-selimut dikebutne. Karena kita nggak tahu, barangkali ada sesuatu yang ada di dalam pas kita tinggal, sehingga semua, jadi pas turu gitu kita aman. Nah, itulah. Sumayakulu, kemudian dungo, bismika robbi wadoktu jambi wabikar fa'u. In amsakta nafsi farhamhu wa in arsaltaha fahfad bima tahfadu bihi sholihin. Ini doa lain. Kalau tadi simple, bismikallahumma ahya bismika amut. Kalau di sini doanya lebih panjang. Bismika Robbi pangeranku adoktu, meletakkan sapa ingsun janbi ing badanku wabika lan kelawan tuan arfa'u bangun sapa ingsun. In amsakta mongko lamun megang atau menahan sapa tuan nafsi ing awakku, andaikan saya tidur ini kemudian rohku gak balik, kemudian langsung kebablasan meninggal, farhamha, mongko mugi melasi, ngasih kasih sayang. Ya Allah, kalau saya sekarang niat tidur, kalau kemudian nanti kebablasan meninggal, kita berharap agar Allah menyayangi jiwa kita. Tapi fa'in arsaltaha, lamun balik maneh, alhamdulillah turu kemudian isa tangi maneh, fahfatha, mongko mungkin jogo sapa Allah ing ini diri kita nafsi bima kelabarang tahfadu kang jogo sapa tuan bi iklan ma as-sholihin. Kalau saya masih hidup lagi ya Allah besok, kita berharap bahwa kita itu termasuk orang yang dijaga sebagaimana para sholihin dijaga oleh Allah SWT. Jadi kalau kita mati, jadilah mati yang baik. Kalau kita hidup, kita pun hidup dengan terjaga dalam perlindungan Allah SWT. Wa fi riwayatin yang fuduhu, berapa kali yang tadi di atas? Yang fal yang fud firasahu, ngebasi tempat tidure. Berapa kali? Kalau di sini dikatakan yang fuduhu salah sama roten, dikebasi 3 kali. Paling enggak untuk memastikan bahwa tempat tidur kita bersih. Nah, ya mungkin enggak harus 3 kali, bisa kurang bisa lebih toh, terserah seberapa kotor tempat tidurnya. Nah, kan begitu. Kita pastikan sebelum tidur, kita pastikan semuanya safe. Anda masih ingat hadis Riyadhus Shalihin dulu? Ketika kita mau tidur, bukan hanya tempat tidur yang kebasi, pintu-pintu harus dipastikan terkunci. Itu loh kadang lali. Yang kemarin itu
pintu bawah gak dicantol nih malam buka, semalam suntuk sampai pagi. Ustaz tahu yang kemarin pas loh pintunya kok buka, lupa gak dicantol nih. Padahal kalau kita lihat hadis, sebelum tidur pastikan semua pintu terkunci. Satu, yang kedua pastikan bahwa tidak ada api yang nyala. Kalau biyen, saiki kan insya Allah enggak juga deh. Masak lali matene kompor. Pastikan mati api, karena kita tidur kita nggak tahu nanti bahaya. Yang ketiga yang diwasiatkan Nabi, pastikan tempat-tempat air tertutup. Kalau biyen kan tempat air itu sedikit, sekarang enggak lah, saya pakai keran, atau kalau kita bahasa kita keran-keran air itu tidak ngocor. Itu sebelum tidur. Rawaina fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi satu dikebasi tempat tidurnya kemudian berdoa. Itu dari Abu Hurairah. Sekarang dari Sayyidah Aisyah ada lagi. Anna Rasulullah saat menekan Nabi iku kana ana sapa Nabi iku idza akhoda nalikane ngambil sapa Nabi mata jauh ing tempat tidurnya. Maksudnya kalau Nabi itu sudah mapan di tempat tidur, Nabi itu biasanya begini, nafasa meniup fi yadahi ing dalam kedua tangannya Nabi. Kalau bahasa kita beginilah biasa toh, ditiup. Tapi gak dihidoni loh ya, ditiup toh, kedua tangan ditiup. Setelah itu kemudian diusapkan, baca dulu. Setelah nafasan niup fi yadai ing tangane kedua tangane Nabi wa qara'a lan baca sapa Nabi bil muawwidzatani, maca falak binas. Jadi ditiupkan ke tangan kemudian diusapkan ke seluruh badan. Kayaknya kita jarang itu. Wa masaha lan ngusap sapa Nabi bima kelawan kedua tangane Nabi jasa tahu ing seluruh jasate Nabi. Itu Nabi menurut Sayyidah Aisyah. Jadi mau tidur terus maca falak binas ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan. Artinya kita tafaulan, kita berharap seluruh badan kita terjaga. Wa fi sahihain, itu yang dari Sayyidah Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awan nalikane niat sapa Nabi ila firasihi, maring tempat tidur Nabi, kula lailatin setiap malam. Nabi setiap malam melakukan ini, jamaah mengumpulkan begini, kafaihi yang kedua tapak tangan, berarti begini, sumanafaha, kemudian ditiup. Meniupkan sapa Nabi fihima ing dalam kedua tapak tangan. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu melakukan itu tidak hanya sekali dua kali, tapi setiap malam mau tidur. Itu beliau begini, kemudian ditiup tangannya, kemudian baca Qul huwallahu ahad, kata hadis ini. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau yang tadi kan falak binas dok. Tapi kalau di hadis yang lain, ini yang tercatat dalam Bukhari Muslim juga dengan riwayat yang lain, yang dibaca bukan mau'idzatain, tapi plus kulhu. Jadi kulhu falak binas. Setelah dibaca, kemudian summa masaha, kemudian ngusap sapa Nabi bima kelan kedua tangannya, mastato'a ing maing barang istato'a yang mampu sapa Nabi min jasadihi. Kemudian beliau mengusapkan ke badannya yang bisa terjangkau. Yabda'u, ngusap tadi, yabda'u mulai sapa Nabi bima kelan kedua tangan ala roksihi, yang atase wajah, ngatasi kepala wa wajhi. Nabi mulai ngusap itu mulai dari kepala, wajah, wa ma'akbala min jasid, kemudian ke bawah. Nah, cara Nabi kalau mau tidur. Yaf'alu dzalika, berapa kali Nabi begitu ngusap tadi? Salah samarotin 3 kali. Kalau hadis yang sebelumnya nggak ada, hanya sekali, kayaknya nggak ada informasi 3 kali toh. Nah, kalau di sini lebih jelas. Jadi diulang 3 kali. Pertama, kemudian ditiup lagi falak binas, kulhu, diusap lagi dan seterusnya. Itu menjelang tidur
sunnah Rasulnya. Kala ngendika sapa ahli lughah, an-nafasu yang tadi, suma nafasa tadi, meniup, nafasu itu nafhun latifun, yaitu meniup dengan lembut, bilarikin kelawan tanpa idu, apa air ludah. Nah, kadang kan ada tuh yang niupnya itu ditiup kemudian enggak, kita enggak begitu. Nabi niupnya hanya ditiup aja secara lembut, kemudian diusapkan, kemudian diulang sampai 3 kali. Itulah mau tidur. Sehingga itu kan menunjukkan tidurnya Nabi itu niat, disengaja. Nah, kita kadang tidurnya kan nggak disengaja. Delosor ning ngarepe TV, turun, nggawa buku, dadi bantal. Karena tidur kita itu nggak niat, itulah kenapa yang sering terjadi tidur kita gak berkualitas. Sehingga tangi turu cek ngantuk. Karena tidurnya gak niat. Nah, Nabi kan tidurnya wudu, kemudian maca doa, badannya diusapi sampai 3 kali. Jadi benar-benar kita tidur itu dengan segala niat dan hal-hal yang perlu dilakukan. Sehingga akhirnya tidur kita itu berkualitas. Ketika tidur kita berkualitas, maka kemudian kita tangi turu itu fresh. Kan itu. Waduh, kalau kita mangan itulah. Mangan itu walaupun mungkin makanan kita nggak banyak, tapi bergizi. Enak tuh mangan itu wakeh, segodok. Tapi enak sing mangan itu nggak banyak, tapi bergizi. Kita tidur kita mungkin, like santri tidurnya kan nggak banyak. Turune jam 11, jam 3 tangi. Tapi gak ngantuk, karena tidurnya baik. Kalau tidurnya nggak berkualitas kan, wis turu mulai habis isya loh. Tangi subuh, itu cek angop, gak mari-mari. Itu kan artinya tidur kita nggak support. Itu dicarane tadi. Rawaina fi sahih an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri Uqbah ibnu Amr radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ayatani, 2 ayat min akhir surat Baqarah. Ini bisa juga dibaca. Membaca 2 ayat dari akhir surat Baqarah. Dibaca menjelang tidur. Masih ingat 2 ayat dari Al-Baqarah yang biasa kita baca dalam tahlil, amanah Rasul. Kalau kita bisa dimulai dari lillahi ma fis sama, apa? Benar ya? Dari lillahi itu ayat ke-3, 3 sebelum akhir. Kalau amanah Rasul, kalau neng rotib kan amanah Rasul. Karena menggunakan hadis ini, hadis 2 ayat. Tapi ada hadis yang lain 3 ayat. Nah, coba kalau kita mau tidur kan berarti tahlilan dhisik. Ya maca falak binas, kemudian maca ini lillahi ma fis samawati. Jadi gak langsung tidur. Si tahlilan, mari kemudian turu. Coba Nabi mengatakan qala Rasulullah al-ayatani min akhir surat Baqarah man qara'a bima, man sapane wong qara'a kang maca sapa ulama bima kelan 2 ayat tadi fil lailatin kafatahu, mongko insyaallah nyukupi ayat 2 tadi. Jadi sebelum tidur maca ayat tadi. Kata Nabi, insyaallah itu akan menjaga kita. Iki sholat turu-turu. Mari ngono maca Yasin. Mari ngono. Itu turunnya begitu. Paling enggak itulah bismikallahumma ahya bismika amut, atau kemudian ditambah falak binas. Kemudian ditambah ayat kursi sebagai semoga kita senantiasa dalam tidur terjaga. Ikhtalafal ulama'u, berbeda pendapat sapa ulama fi maknau kafatahu. Kafatahu itu apa maknanya? Fakilat, ada sebagian ulama mengatakan kafatahu minal afati, terjaga minal afati dari bahaya. Filailatihi, insyaallah kata Nabi, siapa yang baca mulai amanah Rasul atau paling enggak lillahi ma fis samawati wal ardi menjelang tidur, dia akan dijaga selama malam itu. Begitu juga bisa jadi kafatahu min qiyamil lailati. Insya Allah orang yang baca itu mudah bangun malam untuk tahajud.
kultu ya juzu boleh ayuroda yang tadi dikehendaki amrohuma amroni kedua masalah. Jadi artinya makna dua itu sama-sama sah. Kafatahu itu artinya insya Allah kita akan terjaga dari bahaya selama semalaman ketika tidur, dan kita insya Allah akan dimudahkan untuk bangun malam. Jadi misalnya turu moco ini insya Allah kita berkehendak, ya Allah nanti saya 3:30 bangun, insya Allah gampang tangine. Berarti lah kita turu kok gak tangi-tangi, kayaknya gak mau ndonga. Mau tidur mungkin kita lupa baca doa, atau kalau ndonga minimalis sehingga susah bangunnya. Tapi Nabi mengatakan baca ayat ini mulai lillahi ma fis samawati terakhir, paling enggak 3 ayat terakhir dari surat Baqarah. Rawaina fi sahihain anil Bara ibnu Azib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kepadaku. Ini wasiat Nabi kepada Al Bara ibnu Azib. Idza ataita nalikane nekani sapa sira mata jaa ing tempat tidurmu. Kalau mau tidur ada tambahan fatawaddo mongko wudu dhisik. Jadi mau tidur wudu. Ini hadis ini tercatat di dalam Bukhari dan Muslim untuk wudu dhisik. Jadi tidur itu dalam keadaan bersih. Kalau kita biasanya kan menjelang tidur sikat gigi. Kalau Nabi tidak sekedar sikat gigi, wudu juga, sehingga wong biasanya kalau mau tidur itu yang mukanya dionteng-onteng itu apa namanya? Ada loh dimaskeri. Kan ada loh dimaskeri sampai gak ketok wajahnya. Sekarang maskeran. Tapi Nabi ngajarkan ada yang lebih bagus wudu, karena akan membuat kulit kita fresh. Kata Nabi sebelum tidur fayatawaddo mongko wudu aka kaya wudumu lis salati. Wudune kaya apa ya kaya wudu mau salat, itu berarti wudu sempurna. Setelah wudu sumataji kemudian tidurlah dengan cara tidur miring ala sikika ing atase bagian tubuhmu al aiman. Lae turu diharapkan tidurnya itu miring ke kanan. Kalau secara medis saya kira Anda tahu ya, biasanya banyak orang medis mengatakan miring ke kanan itu posisi tidur paling aman, karena kalau miring kiri itu kan bagian unsur dalam tubuh itu kan bagian kiri toh, ada limpa, ada hati, itu bagian kiri, sehingga kalau kita miring kiri itu artinya bagian organ dalam sini ketindian, sehingga kadang angel ambekan, serangan jantung dan seterusnya pas turu. Itu karena tidur ngiri. Nabi ngajarkan tidur nganan. Kalau miring nganan maka berarti organ tubuh bagian dalam itu punya tempat sehingga nggak ketindian yang lain. Tapi kita kan turunnya yo nganan, yo ngiri, yo murep, macam-macam. Oke lah terserah. Tapi paling nggak dimulai dengan sisi kanan. Kata Nabi, wudu, setelah wudu, kemudian tidur miring nganan. Setelah miring nganan, kemudian berdoa. Doa yang diajarkan ini, beda lagi toh. Yang tadi Nabi sendiri singkat. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Tapi yang diajarkan ke ini beda. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Fawatu amri ilaika, walja'tu dhuhri ilaika, rohbatan wa rohbatan ilaika, lamal ja'a wa laman ja'a minka ilaika, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyaka alladzi arsalta fa in muttu. Wis teko sampai situ. Doanya ini, Allahumma ya Allah, berarti ada 3 versi doa ya. Yang paling simpel, bismika Allahumma ya bismika amut. Kemudian doa yang diajarkan yang kepada Abu Hurairah tadi, bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u, dan seterusnya. Yang ketiga doa mau tidur, Allahumma ya Allah aslamtu menyerahkan sapa ingsun nafsi ing diriku ilaika. Ya Allah saya mau tidur, saya serahkan jiwa saya kepada Allah. Fawawattu lan menyerahkan sapa ingsun amri ing perkaraku ilaika maring Tuhan.
Karena kita mau tidur, kita nggak tahu ada apa-apa, maka Allah lah yang menjaga. Wal ja'tu lan mendatangkan, menyerahkan juga dhuhri ing punggungku ilaika. Artinya badan saya, jiwa saya, keselamatan saya pas saya tidur, karena kita nggak tahu apa-apa, maka semua diserahkan kepada Allah, Allah yang akan menjaga kita. Rohbatan, kenapa kita menyerahkan rohbatan wa rohbatan ilaika? Karena kita senang pada Allah Ta'ala. Kita serahkan pada Allah karena kita cinta pada Allah. Lama ja'a wa laman ja'a, tidak ada yang datang, mingka nggak ada apapun yang telah ditentukan Allah yang datang mingka saking Allah ilaika kecuali kepada Tuhan. Karena saya dulu tidak ada, saya diciptakan oleh Allah, saya datang dari Allah, karena itu ketika saya mau tidur ini saya kembalikan ke Allah. Amantu iman sapa ingsun bi kitabika kelawan kitab Tuhan alladzi anzalta yang nurunkan sapa Tuhan. Wa nabiyaka lan iman pada nabi Tuhan alladzi arsalta. Nah, sampai situ. Kata Nabi, kalau kita baca ini setelah wudu, mau tidur wudu dulu, kemudian baca doa ini, fa'in mutta, wong kelamun mati sapa sira, mutta alal fitrati, maka mati yang atase fitrah. Jadi akhirnya kalau kita kemudian mati, insya Allah matinya husnul khotimah. Waja'al huna lan ndadekno sapa sira huna ing ayat tadi, doa ini iku akhiroma ing akhire barang takulu. Nabi mengatakan jadikanlah doa ini sebagai kalimat terakhir sebelum kita tidur. Sehingga sebelum kita tidur bukan kok biasanya apa kita ngerumpi ya. Kate turu iku jagongan, karo ngledak, karo merem. Iku diomong-omongan sampai turu dhewe-dhewe. Enggak. Nabi mengatakan jadikanlah doa ini sebagai akhir tidur kita. Oke, warawa fi sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an qala wakalani nyerahno mewakilkan ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakati Ramadan. Kata Abu Hurairah, pernah suatu ketika saya ditugasi mengkoordinir zakat fitrah. Jadi ketika itu koordinator zakat fitrah Abu Hurairah bi zakati Ramadan, kelawan jaga zakat Ramadan. Fa'atani mongko nekani ingsun sapa atin. Kemudian suatu ketika ada datang seseorang. Wa ja'ala iku yahsu minato ami. Mbak makanan itu. Wa dzakara al hadis. Kemudian hadisnya panjang banget, tetapi akhirnya dari hadis ini yang diceritakan Abu Hurairah terkait dengan tidur, Abu Hurairah mengatakan gini dari kanjeng Nabi, idza awaita, pesene Nabi, nalikane bersiap-siap sapa sira illa firasika maring tempat tidurmu, faqra mongko maca sapa sira ayatul kursi ing ayat kursi. Tadi maca 3 ayat terakhir surat Baqarah, maca falak binas kulhu, kemudian ditambah ayat kursi. Lainnya tadi yang saya bilang ini lama-lama jadi ini maca tahlil sebelum tidur. Jangan lupa paling enggak ayat kursi, falak binas, kulhu, kemudian lillahi ma fis samawati. Itu yang diajarkan Nabi. Kata Nabi, siapa yang maca ayat kursi menjelang tidur, layazala, mongko akan terus-terusan maka sartane sira minallahi sapa hafidun. Maka orang itu insya Allah akan dijaga oleh Allah Ta'ala selama tidur. Wala yakrobuka, dan tidak akan mendekati kaing sira sapa syaitonun hatta yusbiha, sampai subuh. Insya Allah ketika tidur kita tidak akan diganggu setan, sehingga tidak akan mungkin, insya Allah tidak akan mungkin ngalami mimpi buruk. Bolak-balik ngimpi lindian, mimpi apa maneh sake. Itu berarti kita perlu baca ayat kursi menjelang tidur. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, sodakoka, bener. Itu yang dipesan Nabi bahwa iku kadzubun dzal kasyaiton. Jadi artinya apa yang disampaikan tadi benar.
akhraja lagi fi Sahih Bukhari qala Utsman ibnu Haim hadatsana Auf dan seterusnya sama hadisnya. Oke. Sampai mana ini? Nah, kita akhiri aja. Dilanjutkan besok. Baik. Ada pertanyaan? Enggak. Kita akhiri, semoga dieling-eling. Kate turu, donga, kebasi tempat tidurnya, dibersihkan, jangan lupa. Ada yang bertanya. Tapi ada yang ini katanya kalau campur Jawa itu. Oh gitu. Oke. Berarti ada yang enggak Jawa. Assalamualaikum, saya ingin bertanya bagaimana kita bisa membedakan mimpi dari Allah dan mimpi dari setan. Bagaimana juga cara melawan ketindihan. Oke. Pas tidur, bagaimana kalau melawan agar kita tidak kelindian orang Jawa. Tadi diajarkan kalau kita mau tidur disarankan baca wudu. Kemudian salah satu yang dibaca adalah ayat kursi. Tapi dalam hadis tadi dikatakan siapa yang mau tidur itu baca ayat kursi, insya Allah dia tidak akan diganggu setan selama tidur. Insya Allah dia nggak akan mimpi buruk kalau bahasa kita, tidak akan kelindian atau yang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membedakan ini mimpi yang baik atau mimpi yang nggak benar. Itu memang tidak mudah. Kalau kita bisa menunggu, biasanya mimpi yang dari setan itu mengajak keburukan. Tapi belum tentu juga. Setan itu kadang kan goda kita dengan cara menunjukkan perbuatan baik, tapi akhirnya menjatuhkan. Tapi yang prinsip biasanya adalah kalau godaan setan itu mimpi yang itu biasanya ngejak sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kelihatan baik tapi dampaknya buruk untuk jangka panjangnya. Kalau mimpi yang dari Allah tidak mungkin toh ngajarkan yang buruk. Itu paling secara umum. Tapi kita bisa juga mengkonsultasikan mimpi itu pada orang ahlinya yang tahu takbir mimpi. Yang jelas begitu. Kalau kita ingin belajar kitabnya, Anda bisa baca di kitab takbir mimpi. Itu artinya kita ada takwil mimpi, mimpi ini kayak apa, ke situ kayak apa, apakah ini ngajarkan kebaikan atau tidak, kayaknya begitu. Gimana kalau pas kita lagi haid atau lagi nanggung hadas tuh masih boleh nggak kayak masih wudu dan lain sebagainya itu? Kita masih ingat awal ngaji ini kitab Adkar. Bagi orang yang haid, orang yang nifas, boleh baca falak binas, boleh baca doa, wudu boleh. Orang yang haid kan boleh wudu. Baca kulhu boleh enggak? Boleh. Baca ayat kursi boleh enggak? Boleh. Tetapi niatnya jangan maca Quran. Niatnya adalah zikir. Itu boleh. Jadi kalau Anda lagi haid, kemudian mau tidur wudu, kemudian baca falak binas, baca ayat kursi, baca akhir surat Baqarah, itu boleh dengan niat zikir dan doa. Niatnya bukan maca Quran, karena kalau dia diniatkan maca Quran itu yang nggak boleh. Tapi kalau niatnya zikir atau doa boleh. Itu dulu sudah kita bahas, sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi dengan banyak hadisnya di awal kitab ini ya. Dulu pernah kita baca. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan di sesi lain. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam tana Rabbi alimna ladhi fa'unna Rabbi akina kayalana wa qaraba Rabbana fa'na bima lam tana Rabbi alimna ladhi fa'unna Rabbi fakihna wa faki'alana wa qarabati
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.